Iya. Benar. Pasti ada dampak baiknya. Iya, ada apapun dampak yang baiknya. dikerjain. Ya. Betul. Jangan lupa terus cari informasi di setiap perusahaan. Jangan cuman asal kalian tahu perusahaan ini bagus, tapi kalian tuh kurang informasi iya, gitu. benar. Magang gitu di situ tuh kayak gimana, kayak gitu. Dan sesuaiin passion, posisinya juga. Jangan kalian passionnya apa, taruhnya di mana, itu capek sih kalau kayak Iya sih, gitu itu. bener. Dan bikin bingung. Kayak emang kita juga pasti suka hal-hal baru, cuman kan kalau kita nggak punya basicnya aja udah bingung ya. Iya, makanya. Halo guys, welcome back to Popcast. Rame banget ya orang kayak gitu. Rame. Jadi kembali lagi dengan gue Charlene sebagai host di Popcast, dan juga ada Dengan gue Sabrina. sebagai host sekaligus narasumber. Betul, untuk ke-spill episode dikit ini. nih. Aduh, ke-spill dikit nih. Aduh. Gak apa, yang penting pembahasannya. Jujur, sebenarnya pembahasan yang episode kemarin itu agak spoiler nih sama apa yang kita mau bahas hari ini. Benar. Karena ngomongin personal branding, artinya itu ke jenjang yang lebih tinggi Nah, dari mahasiswa. betul. Aduh. Tapi sebelum kalian nonton ini, pasti kalian udah nonton episode yang sebelumnya. Oh iya, benar. Dan kalian tuh bisa ngerti awal mula sebelum kalian masuk ke jenjang karir, kalian udah ngerti personal branding kalian tuh kayak gimana. Karena nyambung ya, biar nggak Iya, putus nyambung, tiba-tiba betul. gitu. Di situ karena banyak banget tips buat kalian yang sedang mencari jati diri gitu gak sih? Bener banget gitu. Nah, episode kali ini tuh sebenarnya awal mulanya itu dari satu pertanyaan simpel sih Kak, yang aku mau nanya ke Kakak. Jadi Kakak tuh mending magang dibayar tapi pengalamannya cuman kayak ya udah aja, atau Kakak nggak dibayar cuman ada pengalamannya nih gitu. Sebenarnya kalau misalkan ini sih ada, ini menurut aku ya, tapi ini tuh sebenarnya ada dua aspek. Kalau misalkan emang kalian yang lagi butuh banget pengalaman, kayak pengen banget asah pengalaman, apalagi kalau magang pasti cari sesuai passion dong, ya kan. Nah itu tuh sebenarnya kalau kerjaannya oke, sesuai passion kalian, terus selesai magang kalian tuh dapetnya tuh emang sesuai gitu dan bisa jadi bekal kalian selesai magang, itu tuh kayak ya kayaknya kalau misalkan nggak dibayar itu nggak apa-apa deh. Terus juga kalau misalkan apalagi udah kerjaannya oke, deket sama rumah, itu Bener. poin plus banget sih. Maksudnya nggak terlalu banyak Ngeluarin uang, karena uang transportasi ya. itu penting banget in this ekonomi. Ngomong-ngomong ya, Iya, bensin lagi betul. gimana. Bener banget Terus sih. apalagi dapat kantor yang transnomnya tuh mudah. Oh iya, bener, itu poin itu plus emang juga bener kan. Iya, terus sebenarnya tergantung tempat di mana kan. Kalau misalnya kantor ini green flag, itu pasti aman banget. Pasti kalian tuh yang penting tuh lingkungannya nyaman, positif, itu sih. Karena itu yang bikin kerjaan kalian tuh lancar gitu loh. Jadi kayak apa ya, nggak terlalu bikin stres gitu lah gitu. Terus kalau misalnya emang kalian mau cari yang balance nih, kayak dibayar terus dapat saat magangnya oke, itu juga ya bisa dan lebih bagus sih sebenarnya juga kan. Lagi-lagi indis ekonomi ya kan. Indis ekonomi siapa yang nggak mau uang ya dengan pengalaman nah, gitu. walaupun kita cuma sebatas magang, cuman kan kerja kita tuh real, nyata gitu loh. Kita berkontribusi di tempat tersebut kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang disuruh milih, balik lagi sih tergantung masing-masing diri kebutuhannya gitu. sih ya kebutuhan gitu. Iya. Soalnya kadang kan emang kita tuh katanya pas waktu nanti kita mau ngelamar kerja, CV kita tuh dilihatnya tuh dari pengalaman juga kan. Betul. Apalagi tuh di LinkedIn segala macam kan suka ada ini ya syarat ya, kayak minimal pengalaman 1-2 tahun, sedangkan kita baru fresh graduate guys. Itu agak susah sih gitu. Kayak kita kalau mau apply pun juga kayak mikir-mikir lagi gak sih, kayak aduh nih diterima gak ya dengan gue yang fresh graduate gitu kan, dengan saingan yang sebanyak itu. Benar banget, yang daftar gak cuma kalian doang guys gitu, pasti ada yang dari kampus lain, terus habis itu mungkin ada yang pengalamannya lebih baik lagi gitu kan. Jadi kayak
kalau gitu emang cari pengalaman tuh penting Iya, sih cari pengalaman gitu. itu penting sih betul. Karena emang ya sekarang juga IPK nggak terlalu ini ya, emang Iya. lagi-lagi yang dicari juga pengalaman gitu kan. Jadi dimanapun kalian magang, menurutku better emang asah apa yang pengen apa ya, rasa penasaran itu ditingkatin sih kalau misalnya kalian magang gitu. Jadi jangan kayak gue nggak dibayar nih berarti harus banyak hal yang gue dapetin gitu Oh loh, iya, kayak benar. gitu. Itu sih. Soalnya kan ada ya kadang yang apa namanya nggak dibayar tapi dia tuh kayak ya udahlah gue pulang tenggo aja gitu. Nah, Mereka itu. nggak butuh gue Iya, gitu kan, iya, banyak yang bener-bener. kayak gitu kan gitu. Atau ada juga kayak yaudah gue mah nggak dibayar, gue kerjanya males-malesan, kadang tuh Iya kayak benar gitu juga ada yang kan. kayak gitu ya. Cuman kan balik lagi kalian di sana tujuannya buat apa gitu. Kayak gitu. Kayak percuma juga gak sih kalian ikut interview segala Iya. macam tapi kalau cuman buat kayak apa ya, cuman buat cuma-cuma aja, Iya. apalagi cuma buat laporan ya. Laporan kalian juga nggak bakal bener guys kalau kayak gitu. Kayak buang-buang waktu juga sebagai kalau yang masuknya tuh pagi. Oh ya iya, kan, bener. pulang sore dapet capeknya doang tuh percuma sih. Bener banget, apalagi kalau misalkan dapetnya tuh di daerah kota ya. Nah itu Ih gila banget. itu capek banget sih, kayak di jalan tuh pasti udah capek sih. Iya bener banget. Nah terus habis itu aku juga mau nanya nih ke kakak, pas waktu pertama kali kakak tuh cari tempat magang, kakak tuh prioritasin apa sih, kayak uang kah, terus habis itu pengalaman, nama perusahaan, atau yang penting kayak terima dulu aja deh? Oh, kalau aku lebih ngelihat aku bisanya apa sih. Kadang menyesuaikan diri juga sih. Kita kadang pengen kayak di mungkin teman-teman ada yang pengen di Big Four atau kayak BUMN gitu-gitu yang perusahaan-perusahaan iya, tinggi, bener. atau mungkin stasiun TV kayak gitu kan. Cuman emang kalau diri aku sendiri menyesuaikan diri sih. Cuman emang ada usahanya buat dapet yang emang ternama nih kayak gitu kan. Karena siapa sih yang nggak mau guys iya, gitu buat CV kita gitu gak sih, iya lagi. LinkedIn kita gitu. Karena kalau misalkan di dapatnya di perusahaan yang emang udah tinggi lah ibaratnya, atau kayak impian mahasiswa-mahasiswa sekarang tuh relasi juga dapat, jujur relasi tuh juga dapat sih. Jadi kayak baik lagi yang penting tuh sesuai passion kalian, terus lingkungannya nyaman kayak gitu sih. Kalau apa yang aku prioritasin, emang yang penting kerjaannya sesuai passion aku. Itu aja sih. Itu aja sih. Jadi apa ya, nggak mau yang gimana, cuman daripada nanti kita kerjaannya nyusahin diri sendiri kan agak susah ya gitu. Apalagi kayak kalian nih baru pertama kali nih kerja, terus habis itu ketemu orang asing, jadi kayak energinya tuh terkuras guys gitu, bakal kayak terkuras banget, belajar hal baru, terus habis itu dengan apa namanya orang-orang baru yang belum tentu juga, kadang kayak ada yang aku bukannya gimana, tapi orang kantor kan kadang ada yang gimana nih anak magang gitu bener gak sih, kayak anak magang gitu, jadi kayak kadang nggak diajarin apa gimana gitu. Ya kan, makanya cari lingkungan yang benar-benar ngajak belajar itu penting banget sih kayak guys. Gitu. Makanya banyak-banyak cari tahu kayak dari cutting atau emang kalian punya relasi itu penting juga sih. Bener. Jadi nggak asal cuman nama perusahaannya doang, tapi di dalamnya takutnya kita nggak tahu, gitu kan. Jadi emang harus digali informasinya sebelum cari magang kayak gitu. Terus Kak Sabri nih selama magang pernah gak sih ngerasa kerjaan kakak kok kayak cuman fotokopi doang, cuman nge-scan doang, terus habis itu kayak ngurus hal kecil-kecil doang, tuh pernah gak sih ada kayak gitu? Pasti pernah, cuman emang nggak sering sih, cuman pernah gitu. Sekali pasti ada ibaratnya ya kita membantu aja sih, kita ibaratnya kayak membantu daripada kalian tuh terus-terusan dianggap nganggur. Oh iya benar. Jadi ya namanya minta tolong, maksudnya kita nggak bantuin, nggak mungkin kan kayak gitu di sana. Asal nggak sering sih nggak apa-apa ya, kayak udah sekali 2 kali tuh ibaratnya ngebantu aja sih kayak gitu. Tapi kalau misalkan kakak nih kerjaannya cuman kayak bahkan kakak nggak disuruh kerja, itu pernah gak sih nggak dapet job desk gitu? Kalau nggak dapet pernah ya itulah inisiatif pastinya. Inisiatif kayak aku hari ini harus ngapain nih gitu. Ada yang bisa dibantu nggak kayak gitu. Terus akhirnya apa namanya kakak akhirnya ngebantu. Iya gitu. Pasti ada. Kalau misalkan kayak gitu bisa lapor gak sih, kayak ini anak magang nggak dikasih kerjaan gitu, atau lapor gimana? Lapor ke entah ke HR-nya atau siapa? Mungkin kayak
di orang sananya, orang perusahaannya gitu? Enggak sih, paling kalau di aku tuh kayak mentor aku tuh pasti nanya ke atasan lagi, Uh-uh. kayak ada nggak kerjaan buat anak magang gitu. Oh. Jadi ya pasti ada sih, diusahain pasti ada kayak gitu. Tapi pekerjaan sekecil mungkin kakak kayak enjoy aja gak sih, kayak ya udahlah gitu. Belajar juga gak sih kayak cara betul. apa fotokopi kan gede ya, yang gede itu jadi kayak belajar jadi tukang fotokopi. Iya. Benar. Pasti ada dampak baiknya Iya, ada apapun dampak yang baiknya. dikerjain, ya Betul kan. banget. Ya. Terus pas waktu kakak udah magang nih, ada gak sih kayak yang bikin kakak, oh ternyata dunia kerja tuh gini? Jujur belum ada sih. Kayak ya udah biasa aja ya. Ya biasa aja layaknya anak intern gitu sih. Terus juga ya udah alhamdulillah dikasih job project sesuai, maksudnya sesuai dengan kapasitas anak magang gitu. Jadi ya kalau kayak gitu belum ada sih kayak gitu Belum ada selama ya. ini. Jadi kayak ya udah so-so aja lah gitu, Iya, atasan iya. kayak biasa. Terus teman-temannya gimana nih, teman-teman kantor kayak baik-baik aja gak sih? Oh ya, baik, jujur termasuk lingkungan yang positif ya. Oh, Pegawai-pegawainya alhamdulillah. juga alhamdulillah. Jujur alhamdulillah nyaman. banget sih dapat yang kayak gitu. Terus kalau misalkan kalau boleh jujur nih dari Kak Sabrina sendiri, menurut Kak Sab, pengalaman yang didapat selama magang lebih berharga daripada uang saku yang diterima nggak? Jujur FYI aku unpaid. Jujur aku unpaid. Tapi ya it's okay. Yang penting lagi-lagi pengalaman ya. Iya, benar-benar banget. Tadi apa pengalaman? Ngasih uang transfer atau uang makan? Ya karena aku unpaid, lagi-lagi aku selalu mengusahakan pengalaman aku tuh harus Setara ada dengan- bekalnya. iya, Itu benar-benar. sih. Jadi kayak ya lagi-lagi diusahain tuh jangan sampai abis magang tuh udah gitu loh. Kayak enggak ada apa-apa gitu, kayak ya udah gue cuman kayak tulis aja di CV tapi kayak bekal buat diri lu sendiri tuh nggak ada Nah, gitu, itu. kayak cuman tulisan doang gitu. Itu enggak, Jangan jangan sampai sih sih, guys, jangan. itu capein badan kalian apalagi kalau misalkan jauh. Kalau boleh tahu Kak Sabrina naik apa? Naik motor? Naik motor kok. Oh, naik motor. Jujur Naik motor. bensinnya lumayan sih. Lumayan sih. Cuman pasti setara dong apa yang kakak keluarin dengan pengalaman yang kakak dapat juga gitu. Alhamdulillah setara sih kalau dipikir-pikir. Terus kakak ada tips gak sih kayak buat mahasiswa yang lagi bingung milih tempat magang, kayak ada gak pesan atau saran dari kakak gitu? Kalau tips atau saran mungkin FYI di UNES itu kan sebenarnya setiap prodi itu beda-beda ya. Kalau kan aku di Ilkom juga semester 6 itu udah diwajibin buat magang, dan kalau bisa tuh bener-bener dari jauh-jauh hari, entah dari 3 bulan sebelum masuk bulan magang itu tuh udah mulai apply apa namanya ke beberapa perusahaan gitu kan, atau enggak dari lama banget iya, ya? karena emang emang susah itu gak sih kita juga nggak bedanya? tahu kapan mereka balesnya. Oh iya, benar, kayak benar, gitu. benar Terus banget. dari semester bawah tuh udah mulai bikin LinkedIn, bangun portofolio, bikin CV kayak gitu tuh penting banget sih gitu. Dan jangan lupa terus cari informasi di setiap perusahaan, jangan cuman asal kalian tahu perusahaan ini bagus tapi kalian tuh kurang informasi iya, gitu benar. buat magang gitu di situ tuh kayak gimana kayak gitu. Dan sesuaiin passion, posisinya juga, jangan kalian passionnya apa taruhnya di mana, itu capek sih kalau kayak gitu sih, tuh, benar. dan bikin bingung. Kayak emang kita juga pasti suka hal-hal baru, cuman kan kalau kita nggak punya basicnya aja udah bingung ya. Iya, makanya Kayak udah nggak nyambung juga sih gitu. Dan tapi setelah aku juga beberapa perusahaan sekarang juga emang alhamdulillah nyesuaiin program studi sih. Kayak misalkan Ilkom itu di mana, HI itu di mana, kayak gitu sih. bener sih, kayak sekarang udah banyak banget, tapi cuman emang kadang banyak orang yang ngelinjur juga sih Kak gitu. Kayak misalkan dia tadi dulunya bahkan ada yang kedokteran terus habis itu sekarang jadi influencer atau apa gitu, terus kayak bidang kreatif gitu kan. Kayak balik lagi sih dari kita sendiri sukanya apa begitu. Gitu. Karena kan kita emang jangan cepat merasa puas sama diri sendiri. Iya, ya. benar, Terus gali potensi, terus temukan jati diri, passion kalian tuh di mana kayak gitu. Jangan stuck kayak kamu kan di HI ya Syah, jadi ya pasti namanya tetap gali potensi di bidang kreatif kayak gitu. Iya, benar.
kayak nggak berpatokan di jurusan aja sih, karena juga explore ke yang Iya, lain betul, gitu. betul. Karena kayak kalau misalkan kalian kerja biar lebih gampang tuh kayak nggak usah di sini-sini aja gitu liatnya gitu. Kayak gitu sih. Oke, makasih ya Kak buat tips-tipsnya nih, jujur. Sama-sama. Aku jadi mikir kalau misalkan magang yaudah deh nyari pengalaman aja. Walaupun emang butuh duit sih, in this economy sekali butuh lagi. duit. Jujur. Poin plus itu kalau dapat. Iya lagi, apalagi kalau misalnya tempat bagus ya. Terus habis itu pokoknya semuanya positif. Iya, aduh itu Terus aku juga dapet best kerjaan banget yang sih. oke Itu gitu. best Cuma banget sekalian sih. aja aku kayak kontrak aja udah sekalian langsung ya. Itu best banget sih. Jadi itu aja dari kita buat episode kali ini. Agak singkat ya karena emang kayak omong-omong tentang magang nih. Iya. Gitu. Singkat tapi semoga apa yang kita bicarain di sini tuh dapat lah manfaatnya gitu. Karena emang setiap kayak kata-kata dari orang gitu kalau bisa dipelajarin guys, apalagi kalau misalkan ngasih kayak pelajaran, pengalaman gitu, itu bisa jadi bekal buat kalian nanti. Tuh, apalagi yang relate yang udah mau mulai cari magang. Bener banget, bener. Apalagi kayak bentar lagi gak sih ini kayak bentar lagi. 24 ya? Betul, bentar lagi tuh. Bentar lagi gitu. Itu aja sih. Semoga episode ini bisa bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa pantengin akun Hikomet selanjutnya dan nonton podcast selanjutnya juga, episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga follow akun Hikomet di TikTok, YouTube, dan Instagram. Dan tunggu update kita selanjutnya. Bye-bye.